Wih, akhirnya setelah sekian lama hari ini Gaisan akan MPASI pertama. Ya, jadi setelah sekian lama melatih, Gaisan itu terbiasa duduk di kursinya, terbiasa duduk di meja makan, ngelihat orang-orang di sekitarnya makan. Akhirnya hari ini Gaisan makan juga guys. Dan apakah kalian penasaran juga ngeliat ekspresinya gimana? Mari kita lihat. Ayan, sandok ta. Ini Bena. Makan. Ini enak. Kunyah nak, nyam 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 nyam. Gak bisa. Minggir. Iya, jadi makan ini tuh buat bayi memang pengalaman pertama ya buat mereka. Jadi memang agak susah di awal guys. Karena kan namanya juga pengalaman pertama ya. Buat mereka tuh makanan yang masuk ke mulutnya itu masih terasa asing banget buat mereka. Cuman gak usah khawatir karena ini gak bakalan berlangsung lama. Setelah mereka itu udah mulai terbiasa sama makanan, mereka pasti lahap kok makannya. Nah, buat yang penasaran ini Gaisan makan apa? Ini Gaisan makan bubur saring ya. Tepatnya itu pakai telur dadar, pakai tempe, pakai wortel juga. Terus aromanya pakai bawang putih. Terus kuahnya itu pakai santan. Jadi untuk MPASI pertama ini aku lebih ke cari aman dulu ya, karena resep di luar sana tuh sekarang udah banyak banget berseliweran sampai kita tuh nggak tahu yang benar yang mana. Akhirnya aku memilih untuk kembali berpatokan ke buku Pink. Makanya ini makanan pertamanya guys ini berdasarkan dari resep buku Pink itu. Buat kalian nggak nemu resepnya, ini ada di halaman 90 ya, buku Pink alias buku KIA, buku ibu dan anak. Tapi ya gitu guys, belum tentu anaknya suka sama resep di buku Pink ini. Nih, lihat Gaisan bentar lagi banting mangkoknya nih. Mungkin dia nggak suka ya. Alah anak. Karena ngeri juga loh guys kalau sampai makanannya ini bermasalah atau mungkin kita salah resep. Karena dari yang aku lihat ya, dari pengalaman orang sekitar, aku lihat di sosmed juga, bahkan ada tuh yang sampai sembelit, anaknya mencret. Pokoknya banyaklah keluhan-keluhan yang setelah MPASI itu gara-gara kesalahan dari makanannya. Akhirnya aku nyari aman buat pakai resep di buku Pink aja yang udah disetujui sama pemerintah. Cuman guys, sebelum memutuskan untuk berpatokan ke buku Pink ini, aku juga udah search ya berapa kalori dalam satu resep buku Pink ini. Karena awalnya tuh aku nggak tahu kalau ini tuh resepnya untuk 1 hari. Jadi karena aku pikir anak MPASI itu makannya 2 kali sehari, aku tuh 1 kali masak aku mau kali 2 awalnya karena aku nggak tahu kalorinya berapa. Akhirnya aku hitung ulang. Jadi yang aku hitung tuh kalorinya guys, mulai dari karbohidratnya tuh porsinya berapa kalori,
proteinnya berapa kalori, seratnya berapa kalori, terus lemaknya juga ada berapa kalori, terus totalnya itu ternyata benar guys, itu setelah aku total dia ada 205 kalori. Makanya ini aku udah tahu ternyata ini untuk satu hari. Jadi kalau misalnya anaknya makan 2 kali ya tinggal dibagi 2 aja nanti pas udah masak. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, anak 6 bulan itu butuhnya 200 kalori dulu ya guys. Jadi kalau kalian bikin resep, bikin makanan untuk anak kalian itu sebisa mungkin kalorinya sampai 200 kalori. Nggak usah lebih karena mereka hanya butuh 200 kalori aja dulu dari makanannya. 200 kalori ini untuk makanannya ya guys. Jadi dia belum termasuk ke ASI atau susu formula yang dia minum tuh belum termasuk ya. Jadi pure makanannya itu 200 kalori. Nah, untuk jadwal makanannya aku juga sempat bingung tuh harus makan jam berapa, makan berapa kali. Itu aku sampai bingung sampai ke sana. Padahal patokannya itu tuh gak usah terlalu berpatokan ke buku. Itu kita sesuaikan sama aktivitas kita aja. Kalau aku ganti di jam susunya Gesan. Contohnya Gesan ini kan minum susu 5 kali dalam sehari ya. Jadi jadwal susunya itu jam 8, jam 11, jam 2, jam 6 dan jam 8 malam. Habis itu udah stop. Tapi karena Gesan ini udah makan, jadi otomatis pagi-pagi tuh di jam 8 dia nggak dikasih susu dulu. Dia diganti MPASI di jam 8. Terus mundur susunya itu di jam 9 karena setelah makanannya turun kan baru boleh dikasih susu. Terus susu di jam selanjutnya tuh sama aja, tetap di jam 11, jam 2, jam 6 dan jam 8 malam. Nah, minggu depan rencananya itu karena ini masih hari pertama, jadi kan masih 1 kali makan ya. Minggu depan itu rencananya Gesan itu udah mau dikasih makan sampai 2 kali. Jadi rencananya makannya itu bakalan di jam 8 dan jam setengah 6. Jadi nggak langsung ya guys, tapi bertahap. Awalnya aku juga kayak gitu, aku maunya langsung 3 kali makan kayak orang dewasa kita pada umumnya. Makan sarapan, makan siang, habis itu makan malam. Aku awalnya mau samain aja kayak kita orang dewasa, cuman nggak bisa guys, dia harus bertahap dulu. Jadi kuncinya sabar, karena ngasih makan anak bayi itu bener-bener susahnya minta ampun. Ini aja kayak greget banget, sampai banyak makanan yang mubazir kalau nggak habis. Dan tahu nggak guys, apalagi yang paling mendebarkan setelah anak itu MPASI? Setelah ini masih ada PR lagi guys di fesesnya. Di fesesnya harus diperiksa lagi apakah dia encer, apakah dia keras, atau dia malah susah buang BAB-nya, atau bahkan tidak BAB sama sekali. Itu kayak ini makanannya udah bener gak ya, udah cocok gak ya. Jadi memang banyak PR-nya sih di MPASI ini. Sekali lagi kuncinya sabar, nikmatin prosesnya. Tunggu sampai anak terbiasa sama aturan-aturan yang kita kasih, karena anak tuh nggak bisa langsung ngikutin aturan yang kita buat. Jadi dia berproses dulu guys. Buat ibu-ibu baru kayak aku yang anaknya MPASI pertama juga dan merasakan hal yang sama kayak aku semangatin buat para ibu-ibu di luar sana, semangat, jangan patah semangat karena ini anak pertama, ini harus jadi contoh untuk adik-adiknya nanti ya. Dan tungguin juga video-video aku selanjutnya karena aku pasti bakal masih mencari lagi makanan apa yang disuka sama Gesano. Sampai aku nemuin menu favoritnya Gesano, aku pasti bakalan bikin videonya juga dan aku bakalan nge-share videonya ke kalian. And see you guys in my next video. Bye bye.